Kadang, cinta yang kita perjuangkan justru perlahan berubah jadi luka. Kadang, kesetiaan bukan hilang karena kebencian, tapi karena kesepian yang dibiarkan terlalu lama. Ini adalah kisah tentang seorang wanita bernama Rani, seorang istri yang dulu hidupnya penuh cinta, sampai suatu malam rasa sepi membuatnya menaruh dosa di rahim yang salah. Sejak saat itu, hidupnya tak lagi sama. Antara cinta dan pengkhianatan, antara penyesalan dan pengampunan. Inilah perjalanan seorang istri yang berusaha menebus dosanya, dan seorang suami yang harus memilih memaafkan. Hujan turun deras malam itu. Suara rintiknya menimpa jendela rumah seperti mengiringi perasaan gundah di dada Rani. Seorang wanita berusia 32 tahun yang sudah 7 tahun menikah dengan Dimas. Pernikahan mereka dulu hangat dan penuh tawa. Tapi sejak 2 tahun terakhir, semuanya terasa hambar. Dimas sibuk bekerja, pulang larut malam, dan jarang berbicara. Rani sering makan malam sendirian. Seringkali ia menatap kursi kosong di depannya sambil berpikir, apa aku masih berarti baginya? Malam itu, ia membuka ponselnya. Sebuah notifikasi masuk. Pesan dari Reno, rekan kerjanya di kantor. Kamu masih di rumah? Aku habis lembur. Butuh teman ngobrol sebentar, boleh? Rani sempat ragu. Ia tahu ini salah, tapi rasa kesepian menekan batinnya. Ia ingin didengar, ingin diperhatikan. Sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan dari suaminya. Baiklah, tapi sebentar saja, balas Rani. Reno datang membawa 2 gelas kopi dan seulas senyum. Mereka duduk di ruang tamu, berbincang ringan tentang pekerjaan, tentang hidup, lalu tentang kesepian. Kata demi kata terasa menenangkan, membuat Rani lupa waktu. Sampai akhirnya, hujan semakin deras. Listrik padam dalam gelap dan dingin malam itu. Tanpa mereka sadari, batas antara butuh perhatian dan mengkhianati cinta terhapus. Beberapa hari kemudian Rani berusaha menjalani hari seperti biasa, tapi hatinya tak tenang. Setiap kali menatap Dimas, rasa bersalah menyesak di dada. Dimas tak curiga. Ia tetap sibuk, tetap tenggelam dalam layar laptop dan laporan pekerjaannya. Tapi justru itulah yang membuat hati Rani semakin sakit, karena suaminya bahkan tidak menyadari bahwa istrinya telah berubah. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama, Dimas bertanya singkat tanpa menatap. Besok aku harus keluar kota 3 hari. Kamu nggak apa-apa di rumah sendiri? Rani menatap wajah suaminya, berharap sedikit kehangatan. Aku baik-baik saja, jawabnya pelan. Namun dalam hati, ia menangis. Kapan terakhir kali dia memelukku? Kapan terakhir kali dia menatapku dengan cinta? Bulan berganti Rani mulai merasa tubuhnya aneh. Mual di pagi hari, cepat lelah, dan siklus bulanan yang terlambat. Ia mencoba menepis prasangka. Tapi ketika 2 garis merah muncul di alat tes kehamilan, dunia seolah berhenti. Tangannya gemetar. Tidak mungkin ini terjadi. Ia jatuh terduduk di lantai kamar mandi. Air mata menetes tanpa suara. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Anak ini bukan milik Dimas. Hari-harinya berubah menjadi mimpi buruk. Setiap kali Dimas memeluknya dengan lembut dan berkata, akhirnya kita akan jadi orang tua. Rasa bersalah itu mengoyak jiwanya lebih dalam. Ia ingin jujur. Ia ingin berkata, ini bukan anakmu. Tapi lidahnya keluh. Takut kehilangan segalanya. Rumah, cinta, dan mungkin juga hidupnya. Konflik memuncak suatu malam. Dimas memeluk perutnya dan berkata lembut, aku janji, aku akan lebih sering di rumah. Aku mau temani kamu dan bayi kita. Kata bayi, kita membuat dada Rani sesak. Ia menatap wajah suaminya, menahan tangis. Dimas, kalau suatu saat kamu tahu aku pernah melakukan kesalahan besar, kamu masih mau maafkan aku? Dimas tersenyum tanpa curiga. Semua orang bisa salah, asal nggak ninggalin aku pasti maafin. Jawaban itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia ingin berteriak, tapi yang keluar hanya isak tertahan. Malam itu, ketika Dimas tertidur lelap di sampingnya, Rani menatap wajah suaminya lama sekali. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia menyentuh perutnya pelan dan berbisik lirih. Maafkan aku nak. Maafkan ibu yang sudah menaruhmu di rahim yang salah. Sudah 2 bulan sejak Rani mengetahui dirinya hamil. Perutnya mulai membesar sedikit, dan setiap kali Dimas membelai perut itu dengan kasih sayang, rasa bersalahnya semakin dalam.
Rani mencoba menjalani hari seperti biasa, tersenyum, memasak, menyiapkan keperluan Dimas. Tapi di balik senyum itu, hatinya terus menjerit. Setiap malam, mimpi buruk datang. Ia selalu melihat Dimas memunggunginya dengan wajah kecewa. Sementara Reno, pria yang pernah menjadi pelariannya, hanya menatap dari jauh tanpa bisa menolong. Siang itu, Rani sedang mencuci piring ketika ponselnya bergetar. Ia melihat nama Reno di layar. Panik, ia langsung menyeka tangannya dan membaca pesan itu. Reno, kita perlu bicara. Aku nggak tenang, Ron. Ini tentang bayi itu. Jantung Rani berdegup kencang. Ia menatap pintu kamar, memastikan Dimas masih mandi. Tanpa pikir panjang, ia mengetik balasan cepat. Rani, jangan hubungi aku lagi. Semua sudah selesai. Tapi sayangnya, Dimas keluar dari kamar tepat saat Rani meletakkan ponselnya di meja. Ia menatap wajah istrinya dengan alis mengernyit. Kamu kelihatan tegang. Siapa yang kirim pesan? Cuma teman kantor. Tanya soal laporan. Jawab Rani cepat. Mencoba tersenyum. Dimas tak banyak bicara, tapi matanya sempat menatap ponsel di meja. Ada rasa curiga kecil yang untuk pertama kalinya muncul setelah sekian lama. Keesokan harinya, Rani pergi ke klinik untuk pemeriksaan kehamilan. Ia sengaja tidak mengajak Dimas dengan alasan suaminya sibuk. Saat keluar dari klinik, langkahnya terhenti. Di parkiran, Reno sudah menunggunya di samping mobil. Reno, aku udah bilang jangan temui aku lagi, bisiknya. Panik. Kamu pikir aku bisa tenang? Ini bayi kita, Ron. Aku nggak bisa pura-pura nggak peduli. Jangan bicara keras-keras. Rani menoleh ke sekeliling. Takut ada yang melihat. Tapi Reno terus mendesak. Aku nggak akan biarkan anak ini tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Air mata Rani jatuh. Ia mendorong Reno menjauh. Dengar, aku nggak mau kehilangan suamiku. Aku akan anggap anak ini milik Dimas. Reno menatapnya lama. Lalu berkata lirih, kamu pikir kebohongan bisa bertahan selamanya, Ron? Rani tak menjawab. Ia hanya masuk ke mobil dan pergi dengan tangan gemetar. Tapi tanpa sepengetahuannya, seseorang dari kejauhan memotret kejadian itu, tetangga mereka yang kebetulan lewat. Dimas mulai merasakan hal-hal yang ganjil. Rani sering gugup saat ponselnya berdering. Kadang ia keluar rumah dengan alasan yang tak jelas. Suatu malam saat Rani tidur, Dimas mengambil ponselnya. Ia tahu itu salah, tapi perasaan curiga lebih kuat dari rasa bersalah. Ia membuka pesan-pesan dan menemukan satu percakapan lama dengan nama Reno. Sebagian sudah dihapus, tapi ada satu pesan tersisa. Aku masih ingat malam itu. Dimas terdiam lama, wajahnya tegang, matanya panas. Ia menatap Rani yang tertidur di sampingnya, lalu berjalan ke balkon, menatap langit malam yang gelap. Jangan bilang, aku dibohongi. Gumamnya pelan. Suasana rumah terasa canggung. Dimas diam saja selama sarapan. Rani mencoba membuka pembicaraan. Kamu dari tadi, diam aja. Gak apa-apa. Jawab Dimas datar, tapi tatapannya menusuk. Rani mencoba tersenyum, tapi tangannya gemetar saat memegang sendok. Ia tahu ada sesuatu yang berubah dari cara Dimas menatapnya. Beberapa menit kemudian, Dimas berkata lirih, kamu pernah merasa bersalah nggak, Ron? Rani langsung terdiam. Maksud kamu apa? Nggak, cuma nanya aja. Kadang orang bisa tersenyum, padahal hatinya penuh dosa. Sendok di tangan Rani terjatuh. Ia menunduk, air matanya hampir jatuh. Tapi sebelum ia sempat bicara, Dimas sudah berdiri dan pergi ke kantor tanpa pamit seperti biasa. Sore harinya, saat Rani membuka pagar rumah, ia menemukan amplop putih tergeletak di lantai. Di dalamnya ada selembar foto, dirinya dan Reno di parkiran klinik. Rani gemetar hebat. Di belakang foto itu ada tulisan singkat. Kebenaran tidak bisa kau sembunyikan selamanya. Ia hampir pingsan. Ketika Dimas pulang malam itu, ia mencoba bersikap normal, tapi wajahnya pucat dan matanya sembab. Dimas memperhatikan dengan tajam, lalu berkata pelan, kamu yakin nggak ada yang kamu sembunyikan dari aku, Ron? Rani menahan napas. Ia ingin berteriak jujur, ingin mengaku semuanya, tapi suaranya tertelan rasa takut. Nggak ada, jawabnya pelan, hampir tanpa suara. Dimas menatapnya lama, lalu beranjak ke kamar. Tapi kali ini, ia tidak memeluknya seperti biasanya. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela.
Dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang hancur di antara mereka. Rani duduk di ruang tamu sendirian. Foto di tangannya bergetar. Siapa yang kirim ini? Tuhan, apa ini hukumanmu? Dari kamar, Dimas masih terjaga. Ia memandangi layar ponselnya. Foto yang sama sudah terkirim kepadanya lewat pesan anonim 1 jam yang lalu. Ia menggenggam ponsel itu erat-erat. Matanya basah. Rani, apa yang sebenarnya kamu lakukan di belakangku? Sudah seminggu berlalu sejak foto misterius itu muncul. Namun suasana rumah antara Rani dan Dimas tidak lagi sama. Dimas jarang berbicara. Ia sering pulang larut malam. Dan jikapun di rumah, ia lebih banyak diam. Seolah pikirannya penuh dengan sesuatu yang berat. Sementara Rani hidup dalam ketakutan setiap detik. Takut kalau Dimas sudah tahu segalanya. Pagi itu, Dimas sedang bersiap ke kantor. Ia meninggalkan ponselnya di meja ruang tamu. Sementara Rani sedang menyiapkan sarapan. Ketika Dimas pergi ke kamar sebentar, ponselnya bergetar. Sebuah pesan muncul di layar. Mas Dimas, saya cuma mau sampaikan. Saya lihat Bu Rani beberapa waktu lalu sama seorang pria di parkiran klinik. Maaf kalau saya lancang, tapi saya pikir Mas perlu tahu. Pesan itu dari Bu Rika. Tetangga mereka yang terkenal suka memperhatikan urusan orang lain. Rani yang membaca pesan itu langsung pucat. Panik, ia mencoba menghapus pesan itu sebelum Dimas kembali. Tapi baru saja jarinya menyentuh layar. Suara Dimas terdengar dari belakang. Kamu ngapain, Ron? Rani menoleh dengan wajah tegang, ponsel masih di tangannya. Ayo lihat jam di ponsel kamu. Dimas mendekat, menatap ponselnya. Lalu melihat wajah istrinya yang panik. Ia mengambil ponselnya perlahan. Kamu kelihatan gugup. Ada yang kamu sembunyikan? Rani tak sanggup menjawab. Ia hanya menunduk. Dimas menghela napas panjang, lalu berkata datar. Aku mulai merasa ada sesuatu yang salah di rumah ini. Malam harinya, Rani pergi keluar rumah diam-diam. Ia tak kuat menahan tekanan batin dan memutuskan menemui Reno. Sekali lagi untuk memastikan dia tidak membuat masalah. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Reno tampak gelisah. Rani, aku nggak tahan lagi diam. Aku sayang sama kamu. Sama bayi itu juga. Aku pengen tanggung jawab. Rani menatapnya tajam. Tanggung jawab? Kamu tahu nggak apa yang kamu katakan? Kalau Dimas tahu, semua selesai. Hidupku berantakan. Tapi sampai kapan kamu mau bohongin dia? Reno menatapnya penuh emosi. Aku lebih rela kehilangan kamu daripada lihat kamu hancur karena kebohongan ini. Roni menendok. Air matanya jatuh. Terlambat, Reno. Aku sudah hancur. Tanpa mereka sadari, seseorang sedang memperhatikan dari luar kafe Dimas, yang kebetulan melintas dan melihat mereka melalui kaca. Wajah Dimas memucat. Ia melihat jelas bagaimana Reno menggenggam tangan istrinya. Dunia seperti berhenti. Saat Rani pulang, rumah gelap dan sunyi. Tapi Dimas sudah menunggunya di ruang tamu, duduk tanpa suara. Kamu dari mana? Suaranya tenang, tapi dingin. Rani menelan ludah. Aku? Dari rumah Sinta? Dia minta tolong. Belum sempat ia lanjutkan, Dimas melempar selembar foto ke meja. Foto Rani dan Reno di kafe. Kamu yakin mau lanjut bohong? Ronnie terdiam, tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Dimas, aku bisa jelasin. Jelaskan, sekarang. Siapa laki-laki itu? Kenapa kamu berdua selalu sembunyi-sembunyi? Rani menangis keras. Aku enggak bermaksud. Aku cuma salah langkah waktu itu. Aku kesepian. Dimas menatapnya dengan mata merah penuh kemarahan dan luka. Jadi, itu alasan kamu selingkuh di belakangku? Aku nggak sengaja, Mas. Aku 5, dan bayi di perutmu. Suara Dimas parau, bergetar. Apakah juga hasil dari kebodohan itu? Rani menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Dimas memukul meja keras. Jawab aku, Rani. Iya, bisiknya akhirnya. Lirih tapi cukup jelas untuk menghancurkan segalanya. Anak ini bukan anakmu. Dimas terdiam lama, wajahnya kosong. Jadi selama ini, aku hanya membesarkan kebohongan. Setiap aku sentuh perutmu, aku menyentuh dosa orang lain. Rani berlari mendekat, memohon sambil menangis. Mas, aku mohon, aku menyesal. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku cinta kamu. Dimas menepis tangannya. Cinta? Kamu bahkan nggak tahu arti cinta.
kalau bisa mengkhianati orang yang percaya sama kamu. Rani terjatuh di lantai, memeluk lututnya sambil menangis histeris. Rumah mereka dipenuhi isak tangis dan keheningan yang menakutkan. Dimas duduk di teras dengan mata merah, sementara Rani meringkuk di ruang tamu. Aku pengen pergi, kata Dimas akhirnya. Aku butuh waktu. Aku nggak bisa lihat kamu sekarang. Rani berusaha bangkit, tapi Dimas sudah melangkah menuju mobil. Mas, jangan pergi. Tolong jangan tinggalkan aku. Dimas berhenti sebentar, menatapnya tanpa ekspresi. Aku nggak ninggalin kamu, Ron. Kamu yang udah ninggalin aku sejak malam kamu tidur di pelukan laki-laki lain. Rani terjatuh lagi. Mobil Dimas melaju meninggalkan halaman, dan suara mesinnya perlahan menghilang di balik hujan yang turun deras malam itu. Setelah Dimas pergi, rumah terasa begitu kosong. Rani duduk di lantai dengan mata sembab. Ia menatap foto pernikahan mereka di dinding. Wajah dua orang yang dulu tersenyum bahagia, kini terasa asing. Kenapa aku bodoh banget, gumamnya di antara tangis. Aku kehilangan segalanya cuma karena satu malam. Ia menatap perutnya yang mulai membesar dan berbisik pelan. Kamu nggak salah, nak. Tapi ibumu ini penuh dosa. Sementara di sisi lain kota, Dimas duduk di dalam mobil yang terparkir di depan rumah temannya. Ia menatap kosong ke depan, mencoba menahan air mata. Tuhan, kenapa harus dia? Kenapa orang yang paling aku percaya? Di tangannya, ia masih menggenggam cincin pernikahan. Benda kecil yang kini terasa begitu berat. Malam itu, dua hati yang dulu disatukan oleh cinta, kini terpisah oleh kebohongan. Roni menyesal, Dimas terluka, dan di antara mereka tumbuh dinding yang mungkin tak akan mudah runtuh. Namun kisah mereka belum berakhir. Karena besok pagi, kabar yang tak terduga akan datang. Rani pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan disitulah, kisah mereka akan mengambil arah baru yang lebih pahit. Sudah 3 hari sejak Dimas pergi dari rumah. Rani hidup dalam kesunyian yang menyesakkan. Setiap malam ia menunggu suara mobil Dimas di halaman, berharap pintu terbuka dan suaminya kembali. Tapi yang datang hanya keheningan dan rasa bersalah. Malam itu Rani duduk sendirian di ruang tamu, memeluk album foto pernikahannya. Matanya bengkak karena menangis terus-menerus. Mas Dimas, aku mohon, kembalilah. Gumamnya lemah. Tiba-tiba perutnya terasa nyeri hebat. Ia menunduk, mencoba menarik napas, tapi rasa sakit itu makin kuat. Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi dahi. Tuhan, jangan sekarang. Rani mencoba berdiri, tapi tubuhnya lemas. Ia berusaha meraih ponsel di meja, namun langkahnya goyah, lalu semuanya gelap. Tubuhnya terjatuh di lantai. Darah mengalir di bawahnya. Pukul 2 dini hari, ponsel Dimas berdering. Ia baru saja tertidur di sofa rumah sahabatnya, Arga. Dengan mata setengah terbuka, ia mengangkatnya. Hello, Dimas. Ini Bu Rika. Maaf, ganggu malam-malam. Rani, istri Mas, dia pingsan. Saya lihat darah di lantai rumahnya. Kami bawa ke rumah sakit. Dimas langsung bangun, jantungnya berdegup kencang. Apa? Rumah sakit mana? RS Cendana, Mas. Cepat ke sini. Tanpa pikir panjang, Dimas langsung mengambil jaket dan berlari ke mobil. Hujan deras tak lagi ia pedulikan. Yang ada hanya satu pikiran, jangan sampai terlambat. Ketika Dimas tiba di rumah sakit, Rani sudah dibawa ke ruang tindakan. Darah masih menetes di lantai lorong. Perawat berlari ke sana-sini, dan dokter keluar sambil memberi instruksi. Siapa keluarga pasien? Saya! Suaminya! Jawab Dimas cepat. Kondisi istri Anda kritis. Ada perdarahan hebat. Kami harus segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan ibu dan janinnya. Dimas tertegun. Tolong lakukan apapun, Dok. Saya mohon, selamatkan mereka. Beberapa jam berikutnya, terasa seperti mimpi buruk. Dimas duduk di kursi tunggu, menggenggam kepala. Semua yang terjadi beberapa hari terakhir terlintas di benaknya. Kemarahan, pengkhianatan, kebohongan, tapi juga cinta yang dulu begitu tulus. Ia berbisik dalam hati. Tuhan, aku masih marah, tapi aku juga nggak siap kehilangan dia. Pagi datang, tapi matahari terasa dingin. Dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah lelah. Istri Anda selamat, tapi kami kehilangan janinnya. Dimas terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Anani, nggak bisa diselamatkan. Kami sudah berusaha, tapi perdarahannya terlalu parah. Dimas perlahan menunduk. Ia tak tahu harus bersyukur atau menangis.
Rani membuka mata. Ia terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tubuhnya dipenuhi selang infus. Saat matanya menangkap sosok Dimas yang duduk di kursi samping ranjang, air matanya langsung jatuh. "Mas," suaranya lirih, "kamu sadar?" Jawab Dimas datar. "Pain, dia selamat." "Kan?" Dimas menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Rani langsung menangis keras. Tangannya berusaha memegang perutnya yang kini kosong. "Tuhan, aku sudah kehilangan semuanya." Dimas mencoba menahan air mata, tapi dadanya sesak melihat penderitaan di depan matanya. Ia berdiri, berjalan mendekat, dan memegang tangan Rani. "Kamu harus kuat, Ron." "Aku nggak pantas kuat, Mas. Aku kehilangan anak yang bahkan bukan milikmu. Aku jahat. Aku dosa." "Sudah, jangan bicara lagi," potong Dimas dengan suara berat. Tapi air matanya jatuh juga. Adegan 6 Dimas di persimpangan beberapa hari setelahnya. Dimas masih bolak-balik rumah sakit. Ia menunggu Rani pulih. Tapi dalam hatinya berkecamuk perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Marah, iba, dan cinta yang masih belum hilang. Arga, sahabatnya, datang menjenguk. "Lo masih cinta dia?" Dimas terdiam. "Gue nggak tahu, Ga. Gue benci apa yang dia lakuin. Tapi tiap lihat dia di kasur itu, gue cuma pengen dia sembuh. Kalau begitu, jangan hukum dia terus dengan diam. Kadang, cinta bukan tentang siapa yang benar, tapi siapa yang masih mau bertahan." Kata-kata itu menancap di hati Dimas. Tapi saat ia masuk kembali ke ruangan Rani, langkahnya terasa berat. Rani memohon berbicara dengan Dimas. "Kalau aku boleh jujur, aku nggak minta dimaafkan. Aku tahu, aku udah hancurin semuanya. Tapi aku mohon satu hal." "Apa?" tanya Dimas pelan. "Jangan benci aku seumur hidupmu. Aku udah kehilangan anak ini, tapi aku nggak mau kehilangan doamu juga. Aku cuma ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal." Dimas menatap wajah Rani lama sekali. Wajah yang dulu ia cintai, kini pucat, penuh luka dan penyesalan. "Aku nggak bisa pura-pura nggak sakit, Ron. Tapi aku juga nggak bisa benci kamu. Mungkin aku butuh waktu." Rani tersenyum lemah. Air matanya mengalir. "Itu cukup buatku. Asal aku tahu, kamu masih mau lihat aku hidup." Beberapa hari kemudian, dokter mengatakan Rani sudah boleh pulang. Dimas mengurus administrasi tanpa banyak bicara. Tapi sebelum mereka meninggalkan rumah sakit, ia berhenti di depan pintu kamar, lalu berkata pelan, "Aku akan antar kamu pulang. Tapi setelah itu aku mau sendiri dulu. Aku perlu waktu buat mikirin semuanya." Rani hanya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Aku ngerti, Mas. Aku nggak akan maksa. Aku cuma berharap suatu hari nanti kamu bisa lihat aku bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai orang yang terlalu bodoh karena mencintaimu dengan cara yang salah." Dimas menatapnya lama, lalu berbalik pergi. Mobil Dimas melaju meninggalkan rumah sakit. Di kursi belakang, Rani menatap keluar jendela, memandangi langit mendung yang seolah mencerminkan isi hatinya. Ia kehilangan anak yang tidak diinginkan, tapi tetap ia cintai. Dan kini mungkin akan kehilangan suami yang ia cintai seumur hidup. Namun dalam keheningan itu, ada secerca harapan. Mungkin waktu bisa menyembuhkan luka yang terlalu dalam untuk dihapus dengan kata maaf. Sudah 1 bulan berlalu sejak Rani keluar dari rumah sakit. Rumah itu kini sepi. Dimas belum kembali. Tak ada kabar, tak ada pesan. Yang tersisa hanyalah aroma sisa kopi di meja makan. Dan foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding, kini berdebu. Rani hidup sendirian, menjalani hari-hari dengan rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Ia tak lagi bekerja. Setiap langkah keluar rumah membuatnya takut akan pandangan orang lain. Di lingkungan rumah, bisik-bisik tentang perselingkuhannya mulai menyebar. Dan Rani hanya bisa menunduk, karena semua itu benar. Suatu malam, Rani duduk di ruang tamu, menulis sesuatu di buku catatan. Setiap goresan pena di atas kertas membuat dadanya sesak. "Mas Dimas, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku cuma ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku bukan hanya menghancurkan rumah tangga kita, tapi juga menghancurkan diriku sendiri." Air matanya menetes di atas kertas. Ia berhenti menulis, menatap surat itu lama, lalu melipatnya dan memasukkannya ke dalam amplop. Amplop itu tak pernah ia kirim. Setiap hari ia menulis surat baru dan menyimpannya di laci meja. Seolah dengan begitu ia bisa berbicara dengan Dimas lewat kata-kata yang takkan pernah dibaca suatu siang. Saat Rani sedang berbelanja di pasar, ia mendengar suara yang begitu familiar di belakangnya. "Rani,
Rani menoleh. Reno berdiri di sana dengan wajah lelah, namun tatapan yang masih sama. Aku dengar kamu keluar dari rumah sakit. Aku nyesel nggak datang waktu itu, katanya pelan. Rani menatapnya tanpa ekspresi. Apa yang kamu mau, Reno? Semuanya sudah berakhir. Aku cuma mau tahu kamu baik-baik aja. Aku nggak akan pernah baik-baik aja, jawab Rani dingin. Karena kamu dan aku, kita udah bikin dosa yang nggak akan hilang seumur hidup. Reno terdiam, lalu berkata pelan, aku juga nyesel, Ron. Tapi kalau kamu butuh tempat bersandar, aku masih di sini. Jangan ngomong begitu. Suara Rani meninggi, membuat orang-orang sekitar menoleh. Kehadiran kamu cuma bikin semuanya makin rusak. Aku kehilangan suami, kehilangan anak. Aku nggak butuh kamu, Reno. Aku butuh maaf dari Tuhan, bukan dari kamu. Ia pergi meninggalkan Reno yang berdiri di antara kerumunan, menatap punggung wanita yang pernah ia cintai, tapi juga ia hancurkan. Sementara itu, di sisi lain kota, Dimas duduk di meja kantornya. Sudah berminggu-minggu ia mencoba menata hatinya, tapi rasa sakit itu tetap sama. Di depannya tergeletak 2 amplop. Satu berisi surat gugatan cerai dari pengacaranya. Satu lagi berisi foto pernikahan mereka yang ia bawa dari rumah. Arga masuk ke ruangannya. Jadi, lo beneran mau cerai? Dimas menatap kosong. Gue nggak tahu. Nggak. Setiap kali gue inget apa yang dia lakuin, rasanya pengen benci terus. Tapi setiap gue mau tanda tangan surat ini, tangan gue berhenti karena lo masih cinta. Dimas tak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. Cinta gue udah rusak. Tapi mungkin cinta itu juga alasan kenapa gue belum bisa sepenuhnya ninggalin dia. Beberapa hari kemudian, Rani menerima surat dari pos. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya hanya satu kalimat pendek dari Dimas. Aku akan datang minggu depan. Kita harus bicara. Rani membaca kalimat itu berulang kali. Ia tak tahu apakah itu pertanda baik atau akhir dari semuanya. Malam itu, ia duduk di kamar, menatap cermin dan berbicara pada dirinya sendiri. Kalau dia datang untuk menceraikan aku akan terima. Aku nggak punya hak untuk menahan dia lagi. Tapi dalam hati kecilnya, ia masih menyimpan secercah harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, Dimas datang bukan untuk pergi, tapi untuk mendengarkan. Hari itu akhirnya tiba. Dimas tak. Rani menunggunya di ruang tamu dengan tangan gemetar. Begitu pintu terbuka, udara di ruangan seolah berhenti bergerak. Mereka saling menatap, 2 orang yang pernah sangat mencintai. Kini dipisahkan oleh rasa sakit dan penyesalan. Kamu kelihatan kurus, kata Dimas pelan. Aku nggak banyak makan, jawab Rani dengan senyum pahit. Hening sejenak, sampai akhirnya Dimas mengeluarkan amplop dari jaketnya dan meletakkannya di meja. Ini surat cerai. Rani menatap amplop itu lama sekali. Air matanya mulai jatuh, tapi ia berusaha bicara dengan tenang. Jadi, ini akhirnya. Ya, aku nggak tahu apa yang benar lagi, Ron. Aku udah coba maafin, tapi setiap kali aku ingat malam itu, aku ngerasa kayak hidup di neraka. Roni menandok, menggenggam ujung bajunya erat-erat. Aku nggak minta dimaafkan, Mas. Aku cuma pengen bilang satu hal sebelum kamu pergi. Apa? Aku benar-benar cinta sama kamu. Bukan karena rasa kasihan, bukan karena takut, tapi karena kamu satu-satunya orang yang pernah buat aku ngerasa hidup. Dan mungkin itu juga alasan kenapa aku tersesat. Karena aku kehilangan kamu duluan. Dimas menutup matanya, menahan air mata. Jangan salahin aku, Ron. Aku cuma kerja buat masa depan kita. Tapi di tengah semua itu, aku kehilangan suamiku. Dan saat aku nyari dia, aku malah nemuin dosa. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Hanya suara detak jam yang terdengar. Pelan, tapi menyakitkan. Akhirnya, Dimas berdiri. Aku butuh waktu. Aku belum siap tanda tangan. Tapi aku juga nggak janji apa-apa. Rani menatapnya dengan mata sembab. Waktu, itu aja udah cukup, Mas. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Rani menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Rani, ini Reno. Aku udah bilang jangan hubungi aku lagi. Dengar dulu. Ini penting. Aku dapat kabar, Dimas mau laporin aku ke kantor polisi. Dia cari aku, Ron. Dia mau aku tanggung jawab atas apa yang terjadi. Ron itu, apa? Enggak mungkin Dimas lakukan itu. Aku cuma mau bilang, kalau aku terdesak, aku bisa aja buka semuanya. Nama kamu,
hubungan kita, semuanya. Reno, jangan! Teriak Rani, panik. Tolong jangan bikin ini makin buruk. Aku nggak mau masuk penjara sendirian, Ron. Jawab Reno pelan. Kalau aku jatuh, kamu juga jatuh. Sambungan telepon terputus. Rani terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar. Dunia yang baru saja mulai tenang, kembali goyah. Malam itu, Rani menangis sendirian di depan jendela. Ia merasa terjebak antara masa lalu yang tak mau pergi dan masa depan yang belum mau datang. Sementara di tempat lain, Dimas duduk di mobilnya, memandangi surat cerai yang belum ia tanda tangani. Di radio, lagu lama mereka berdua diputar. Ia memejamkan mata dan berbisik lirih. Kenapa cinta bisa sesakit ini, Tuhan? Dan di kejauhan, Reno menatap layar ponselnya dengan rencana yang akan kembali mengguncang kehidupan mereka bertiga. Malam itu Rani duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Ponselnya masih di meja, layar menyala menampilkan nama Reno. Panggilan tak terjawab. Sudah 3 kali ia menolak, tapi pria itu terus menelepon. Akhirnya, Rani mengangkat telepon itu. Suaranya bergetar. Reno, tolong berhenti. Aku udah nggak sanggup. Aku juga nggak sanggup, Ron. Suara Reno terdengar berat. Dimas terus cari aku. Dia kirim orang buat nyari tahu siapa aku sebenarnya. Aku bisa kehilangan semuanya. Dan kalau itu terjadi, aku nggak akan diam. Kamu mau apa? Aku mau kamu temui aku. Sekali kita bicarakan ini baik-baik. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Kalau kamu nggak datang, aku kasih tahu semuanya ke Dimas. Aku kirim bukti-bukti ke dia. Foto-foto, pesan, semuanya. Rani langsung lemas. Telepon di tangannya hampir terjatuh. Reno, kamu tega banget. Aku cuma mau kita selesai dengan tenang. Besok sore, di taman belakang kantor lama kamu, kalau kamu nggak datang, aku kirim semuanya malam itu juga. Sambungan terputus. Rani duduk lama di lantai, menangis tanpa suara. Tuhan, sampai kapan aku harus dihukum? Sementara itu, Dimas duduk di ruang kerjanya, memandangi surat cerai yang masih belum ia tanda tangani. Pikirannya terus kembali ke wajah Rani waktu terakhir mereka bertemu. Ia merasa benci, tapi juga kasihan. Arga masuk membawa laptop. Dim, lo tahu nggak? Gua nemu sesuatu tentang laki-laki yang lo cari. Reno itu. Dimas langsung menoleh. Apa gua dapat dari kenalan di kantor pajak? Dia katanya sempat ngambil uang perusahaan waktu dulu kerja bareng lo. Sekarang dia lagi dikejar-kejar utang. Jadi dia nyari cara buat nyari duit cepat. Dimas terdiam. Matanya menyipit. Maksud lo, dia mungkin nyoba manfaatin Rani lagi? Arga mengangguk. Gue rasa dia nyandra lo berdua, Dim. Lo harus hati-hati. Dimas menggenggam erat pena di tangannya. Untuk pertama kali, amarahnya berganti dengan rasa curiga bahwa Rani mungkin bukan satu-satunya korban. Sore keesokan harinya, Rani datang ke taman yang disebut Reno. Langit mendung, dan udara terasa berat. Reno sudah menunggunya di bangku dekat kolam kecil. Kamu datang juga, katanya sambil tersenyum tipis. Aku nggak datang karena mau kamu, Reno. Aku datang karena aku nggak mau Dimas tahu yang seharusnya udah berakhir. Reno tertawa pelan. Perek, Ron, nggak ada yang berakhir kalau aku masih ingat malam itu. Rani menatapnya tajam. Kamu mau apa sebenarnya? Uang berapa? 50 juta. Kirim ke rekening aku sebelum akhir minggu. Kalau enggak, Dimas bakal terima semua bukti hubungan kita. Rani menatapnya tak percaya. Kamu mau jual dosa kita? Reno menandok. Suaranya mulai berubah lembut. Aku cuma butuh bantuan, Ron. Aku kepepet. Setelah itu, aku janji nggak ganggu kamu lagi. Rani menahan air mata. Kamu udah hancurin hidup aku sekali. Sekarang kamu mau hancurin lagi. Aku nggak punya pilihan. Aku juga nggak. Tanpa mereka sadari, seseorang memotret pertemuan itu dari kejauhan. Dimas, malamnya, Rani pulang dengan wajah pucat. Tapi belum sempat ia masuk rumah, Dimas sudah berdiri di depan pintu. Wajahnya gelap, matanya dingin. Dari mana? Aku cuman keluar sebentar. Ketemu Reno? Rani langsung terdiam. Nafasnya tertahan. Mas, aku bisa jelasin. Dimas mengeluarkan ponselnya. Di layar, foto Rani dan Reno di taman. Kamu mau jelasin apa lagi? Kamu pikir aku nggak tahu semuanya? Air mata Rani langsung jatuh. Mas, dia ngancam aku. Dia minta uang. Kalau enggak, dia akan kirim bukti ke kamu.
Dan kamu percaya sama orang yang udah hancurin rumah tangga kita. Aku cuma takut, Mas. Aku nggak mau kamu makin benci aku. Dimas berbalik, menendang kursi hingga terjatuh. Kamu pikir dengan ketemu dia, aku bakal lebih percaya? Aku udah coba nahan diri, Ron. Tapi kamu terus aja bikin alasan. Ron, aku cuma pengen melindungi kamu dari rasa sakit yang sama. Aku pengen semua ini selesai. Dimas menatapnya tajam. Nggak akan ada yang selesai sampai aku hadapi laki-laki itu sendiri. Keesokan malamnya, Dimas benar-benar menemui Reno di tempat parkir gedung tua, tempat dulu mereka bekerja bersama. Reno tampak terkejut melihat Dimas datang. Dimas, gue bisa jelasin? Nggak perlu. Gue cuma mau tahu satu hal. Potong Dimas. Lo manfaatin Rani buat duit ya? Reno tertawa kecil, tapi matanya gugup. Gue cuma minta balasan yang sepadan. Lo pikir dia nggak rela kasih? Dia datang sendiri, Dim. Gue nggak maksa. Dimas menghampiri dengan tatapan marah. Lo pikir gue nggak tahu dia ketakutan karena lo ancam? Gue tahu semua. Lo laki-laki paling rendah yang pernah gue temui. Reno mundur selangkah. Lo mau ngapain? Dimas mengepalkan tangan, tapi menahan diri. Gue nggak akan mukul lo, tapi mulai malam ini, lo jangan pernah muncul lagi di hidup Rani. Kalau lo berani nyentuh dia, nyebut namanya, bahkan kirim pesan, gue pastiin lo nyesel seumur hidup. Dimas pergi meninggalkan Reno yang gemetar, bukan karena takut, tapi karena sadar permainan sudah berakhir. Dimas kembali ke rumah. Rani duduk di ruang tamu, menunggu dengan wajah cemas. Mas, kamu ketemu dia? Iya. Kamu nggak apa-apa? Aku baik-baik aja, tapi mulai sekarang, aku nggak mau dengar nama dia lagi di rumah ini. Rani mengangguk sambil menangis. Terima kasih, Mas. Aku nggak tahu gimana harus tebus semua ini. Dimas duduk di hadapannya, menatap mata wanita itu, mata yang dulu penuh cinta, kini penuh luka. Aku udah marah, udah benci, udah pengen ninggalin kamu. Tapi setelah ngelihat lo berjuang sendirian, aku sadar, dendam gak akan nyembuhin apapun. Rani menatapnya dengan air mata jatuh. Mas, tapi aku juga gak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Aku belum bisa sepenuhnya maafin kamu, Ron. Tapi aku pengen coba. Rani langsung menangis dalam pelukan Dimas. Aku janji, gak akan nyakitin kamu lagi. Mas, aku akan tebus semua salahku. Seumur hidupku, hujan di luar semakin deras. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berdua tak berlari dari hujan itu. Mereka biarkan semuanya turun, bersama air mata dan sisa cinta yang masih ada. Malam itu berakhir dengan diam, tapi bukan diam yang dingin. Dimas masih duduk memandangi wajah Rani yang tertidur di sofa, kelelahan. Dalam hati, ia berbisik, mungkin Tuhan nggak minta aku untuk melupakan. Tapi mungkin dia minta aku belajar memaafkan. Namun jauh di sudut kota, Reno menatap layar laptopnya. Masih ada satu salinan bukti yang belum ia hapus. Dan matanya menyipit dengan senyum kecil. Permainan belum selesai. Sudah 2 minggu sejak malam itu. Rani dan Dimas mulai berbicara lagi. Masih canggung, tapi ada ketenangan baru di antara mereka. Dimas belum menyentuh surat cerai yang tergeletak di meja kerja. Tapi setidaknya ia sudah tidak lagi membicarakannya. Setiap pagi, Rani membuatkan sarapan seperti dulu. Setiap malam, mereka makan bersama dalam diam. Tak ada tawa, tapi tak ada teriakan juga. Hanya dua hati yang sedang mencoba belajar dari luka masing-masing. Namun, di luar sana, seseorang belum selesai. Suatu malam ketika Dimas pulang lebih larut dari biasanya, Rani melihat bayangan di luar pagar. Seseorang berdiri diam, memperhatikan rumah mereka. Ia mendekat ke jendela, mencoba melihat lebih jelas. Tapi bayangan itu tiba-tiba menghilang. Rani langsung menutup gorden dengan cepat. Napasnya tersengal. Jangan-jangan Reno. Ia berusaha menenangkan diri. Tapi kegelisahan itu tidak hilang. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Keesokan harinya, sebuah amplop coklat ditemukan di depan pintu rumah. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya, ada satu flash disk, dan secari kertas bertuliskan, kalau kamu pikir semuanya sudah selesai, kamu salah besar. Tangan Rani gemetar. Ia langsung menyalakan laptop, dan memasukkan flash disk itu. Dibuka. Layar menampilkan foto-foto dirinya dan Reno di malam perselingkuhan dulu. Di hotel, di mobil, di kantor. Rani menutup mulutnya, menahan teriak. Ya Tuhan, dia masih menyimpannya.
Air matanya jatuh deras. Ia langsung menelpon Dimas, suaranya panik. Mas, kamu bisa pulang sekarang? Ada yang... Tapi belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Listrik rumah padam. Jalap total. Don dari luar. Terdengar suara ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Rani, buka pintunya. Itu suara Reno. Rani mundur perlahan. Suaranya bergetar. Reno, tolong jangan datang ke sini. Aku cuma mau bicara. Jawabnya dari luar. Sekali ini aja. Aku janji gak bakal ganggu lagi setelah ini. Aku gak mau ketemu kamu. Kalau begitu, aku kasih semua bukti ini ke Dimas. Sekarang juga, Rani terdiam. Tubuhnya lemas. Ia tahu, kalau Reno benar-benar melakukannya, semua yang sudah ia perjuangkan bersama Dimas akan hancur lagi. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Reno berdiri di sana. Wajahnya kusam. Mata merah dan bau alkohol menyengat dari tubuhnya. Kamu kelihatan bahagia ya, katanya sinis. Udah dapat maaf dari suamimu, sementara aku hidup kayak orang buangan. Kamu yang pilih jalanmu sendiri, Reno. Aku udah bilang berhenti sebelum semuanya makin rusak. Rusak? Reno tertawa keras. Semuanya udah rusak, Ron. Dari malam itu, gak ada yang bisa diperbaiki. Rani menatapnya dengan marah. Aku salah, Reno. Tapi kamu lebih salah lagi kalau kamu pikir balas dendam bisa bikin kamu tenang. Reno berjalan mendekat, wajahnya gelap. Kamu tahu apa yang bikin aku sakit? Aku cinta sama kamu. Tapi kamu cuma lihat aku sebagai pelarian. Dan sekarang kamu mau pura-pura suci? Cinta kamu bukan cinta, Reno. Itu penyakit. Suasana tegang itu tiba-tiba pecah ketika suara mobil terdengar di depan rumah. Dimas pulang. Begitu masuk rumah, Dimas langsung melihat Rani berdiri di ruang tamu dengan wajah ketakutan, sementara Reno berdiri beberapa meter darinya. Keluar dari rumah gue, suara Dimas tegas dan dingin. Reno tertawa pelan. Akhirnya, datang juga. Gimana rasanya hidup dengan perempuan yang gak pernah benar-benar jadi milik lo? Dimas maju selangkah. Lo udah dapat peringatan dari gue. Lo mau gue seret ke polisi? Reno mengangkat flash disk kecil. Lo pikir gue takut? Nih, bukti semua kebusukan istri lo. Mau lihat? Dimas menatap flash disk itu, tapi tidak bergerak. Lo pikir gue gak tahu? Gue udah tahu semuanya, tapi sekarang, gue gak lagi ngejar masa lalu. Apa? Reno terkejut. Lo bisa simpan itu, bakar itu, atau kasih ke siapapun, tapi dosa lo sama Rani bukan urusan gue lagi. Gue cuma mau lo hilang dari hidup kami. Rani memegangi dadanya. Air mata mulai mengalir. Dimas berbalik menatapnya sebentar, lalu kembali menatap Reno. Lo nggak lagi berhak ngancam siapapun. Hidup lo udah hancur karena lo sendiri. Reno berdiri terpaku. Matanya bergetar. Lalu menatap Rani. Jadi, kalian berdua udah baikan? Kami lagi belajar memaafkan. Jawab Dimas. Pelan Reno menandok. Kalau gitu, gue nggak punya apa-apa lagi. Ia menjatuhkan flash disk itu ke lantai. Lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Hujan turun deras lagi. Langkahnya berat, tapi tak berhenti sampai hilang di kegelapan malam. Rani menatap Dimas dengan mata penuh air. Mas, kenapa kamu gak marah? Kenapa kamu gak rebut flash disk itu? Dimas menatapnya tenang. Karena aku udah cukup lama hidup dengan kemarahan, Ron. Aku capek. Aku gak mau lagi jadi tawanan masa lalu. Rani menangis terseduh-seduh. Aku gak pantas dapat kamu, Mas, mungkin. Tapi aku juga gak pantas jadi orang yang terus menghukum. Dimas duduk di kursi, lalu berkata lirih. Aku gak tahu apakah aku bisa cinta kamu seperti dulu. Tapi aku tahu, aku gak bisa hidup dengan kebencian terus-menerus. Jadi aku pilih, maaf. Rani menutup wajahnya, menangis keras. Ia berlutut di depan Dimas, menggenggam tangannya. Terima kasih, Mas. Aku janji gak akan sia-siain kesempatan ini. Beberapa bulan berlalu. Reno menghilang tanpa jejak. Tidak ada kabar. Tidak ada ancaman lagi. Dimas dan Rani pelan-pelan membangun ulang kehidupan mereka. Rani kembali bekerja paruh waktu di sebuah sekolah kecil. Dimas lebih sering di rumah, membantu pekerjaan rumah tangga. Luka di hati mereka belum hilang, tapi sudah tidak lagi berdarah. Suatu sore, Rani duduk di taman belakang, menulis di buku hariannya. Aku pernah menaruh kehidupan di rahim yang salah, tapi mungkin Tuhan masih sayang padaku, karena Dia memberi kesempatan untuk memperbaiki, meski tidak bisa menghapus. Dimas datang membawa 2 cangkir teh. Menulis lagi, ya, cuma tentang hari-hari yang gak mau aku ulangi. Dimas tersenyum kecil. Kalau gitu,
tulis juga yang mau kamu jaga. Rani menatapnya, lalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Kamu, di meja kamar, surat cerai yang dulu selalu menunggu tanda tangan kini telah dibakar. Yang tersisa hanyalah abu. Tanda bahwa mereka berdua telah memilih untuk menutup masa lalu dan memulai lagi dari awal. Dan di kejauhan, di sebuah kamar kecil di kota lain, Reno menulis surat dengan tangan gemetar. Rani, maafkan aku. Aku nggak tahu kenapa aku begitu bodoh mencintaimu dengan cara yang salah. Kalau aku mati nanti, tolong doakan aku, supaya Tuhan juga mau memaafkan. Ia melipat surat itu, lalu menatap langit yang diguyur hujan. Senyumnya samar, antara penyesalan dan kelegaan. Malam pun kembali sunyi. Semua dosa telah dibayar. Semua air mata telah jatuh. Yang tersisa hanyalah hati yang belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang sempurna, tapi siapa yang tetap memilih bertahan meski sudah hancur.